Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, ibadah shaum adalah hadiah dari Allah kepada hambanya, kepada kita semuanya, agar kita senantiasa dalam keadaan sehat secara fisik, sehat secara rohani, dan dapat melanjutkan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu ayat yang berkenaan dengan ibadah shaum ini. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin menyoroti satu frasa, satu kata di dalam ayat itu, yaitu kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Allah menggunakan kata pasif, bukan kata aktif, bukan mewajibkan, tetapi kutiba adalah diwajibkan. Kalau mewajibkan berarti di situ memerlukan subjek. Saya menyapu, berarti yang menyapu adalah saya. Ibu memasak di dapur, berarti ibu yang memasak. Diperlukan di situ ibu. Menyanyi, diperlukan kata siapa yang menyanyi. Ketika ada kata diwajibkan, maka di situ tidak perlu ada kata-kata lagi siapa yang mewajibkan. Artinya apa? Artinya kewajiban itu melekat. Melekat pada siapa? Melekat pada produk, yaitu kita manusia. Sebagaimana kalau perusahaan mobil mengeluarkan mobil, maka perusahaan mobil itu juga mengeluarkan sebuah buku petunjuk, yang mana di situ pemilik mobil diwajibkan untuk melakukan servis setiap 6 bulan sekalikah, setiap 1 tahun sekalikah. Tidak perlu diingatkan lagi nanti. Meskipun pada awalnya yang mewajibkan adalah perusahaan mobil. Mobil sudah kita beli, kita pakai, dan kemudian cukup dengan membuka buku pedomannya. Oh, sudah setengah tahun. Oh, sudah 6.000 km. Berarti mobil itu harus diservis. Tidak perlu diperintah lagi, tidak perlu diingatkan. Anda sudah melampaui 6.000 km. Anda sudah 6 bulan menggunakan mobil itu, harus diservis. Bukan demikian. Perusahaan mobil begitu menjual mobil sudah lepas. Cukup dia menuliskan servislah setiap 6 bulan sekali. Pemilik mobil diwajibkan melakukan servis. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana kalau pemilik mobil itu tidak melakukan servis? Mungkin tidak apa-apa, karena dia menggunakannya dengan hati-hati. Dia tidak pernah berjalan kencang. Dia senantiasa berhati-hati, dia senantiasa mengganti olinya, meskipun tidak pernah diservis. Tetapi kan terbatas perawatan sehari-hari. Mungkin hanya dicuci, mungkin hanya dirawat ataupun diperiksa kondisi angin yang ada di ban, tetapi kan tidak sampai ke dalam. Untuk sampai ke dalam bagaimana? Ya, pergilah bawalah ke bengkel,
lakukan pemeriksaan. Ya. Sekiranya lalai, adapun apalagi pemakaiannya ugal-ugalan, tentu mobil itu tidak akan bertahan lama. Dia cepat rusak dan kemudian tidak bisa dipakai lagi. Demikian juga dengan perintah saum ini, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Allah ya, tidak ngurus lagi. Terserah kita sebagai hambanya mau puasa atau mau enggak. Nah, hanya di situ ada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau diri kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita melakukan saum. Dan apa akibatnya? Ya, nanti banyak kesananya. Hikmah dari saum itu badan yang sehat, badan yang bugar, kemudian kita kembali lagi dapat beraktivitas secara lebih baik lagi. Itu adalah hikmah-hikmah di dalam berpuasa. Sebaliknya, ya, kalau kita tidak melakukan saum, ya seperti mobil yang cepat rusak tadi, ya, seperti mobil yang cepat rusak tadi, mungkin badan kita kemudian akan sakit-sakitan. Mungkin rohani kita juga sakit, emosi kita tidak terkontrol karena kita tidak pandai menggunakan merawat rohani kita. Jadi pemirsa yang berbahagia, dengan adanya kewajiban saum ini, dengan diwajibkannya seseorang saum, sesungguhnya dia melakukan perawatan, melakukan maintenance dirinya. Ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya dan kita diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya takwa kita meningkat. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.